Halo guys, kali ini kami akan melanjutkan film berjudul Arrow, episode 2-3. Yang episode ini, Oliver akan berurusan dengan anggota-anggota triad yang berkolaborasi dengan mafia-mafia pelabuhan. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung ke alur ceritanya. Hell forged me into a weapon without endangering the people closest to me. Have to be something else. Di awal film, memperlihatkan Oliver yang langsung meratakan sekelompok ajudan. Seketika, Om itu langsung dilempar bagaikan setumpuk karung pasir. Nampaknya, Om ini adalah seorang pengusaha kotor yang sudah memakan uang pensiun para pegawainya. Setelah diberikan ancaman seketika itu, Oliver pergi meninggalkan mereka. Berpindah di ruang keluarga karena ulahnya semalam, seketika membuat trending topik seluruh channel TV lokal. Di sini nampak ibunya yang gelisah karena takut menjadi korban pahlawan berikutnya. Scene pun berpindah di depan kantor persidangan. Di situ nampak wartawan yang ingin wawancara Oliver bak bawa TikTok. Persidangan pun dimulai. Di situ Oliver menjelaskan semua kronologi kejadian yang menimpanya. Namun Oliver menjelaskan kronologi palsu yang seketika membuat jaksa penuntut menarik tuntutannya. Setelah selesai persidangan, ibunya mengajaknya ke kantor. Namun Oliver menolak. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan mantannya. Nampak mantannya merasa tidak nyaman dan berlalu pergi. Ya masih seperti tadi, bak TikToker sukses. Oliver dikerumuni wartawan lambe turah dan dia langsung membawa mobilnya dan meninggalkan ajudannya. Beralih ke mantannya itu yang sedang menjadi hakim penuntut atas kematian ayah dari kliennya. Nampak si kampret itu membantah semua tuduhan tersebut dengan acuan tidak ada bukti konkret mengenai kejadian tersebut. Tapi tenang, di sini ada pahlawan kita yang akan mengajarnya. Berlanjut di markas Oliver, sebelum melakukan aksinya, Oliver melakukan pemanasan. Tapi pemanasannya di atas rata-rata kemampuan nalar manusia. Seperti di episode sebelumnya, lampu mati, dan tiba-tiba... Singkatnya, penjahatnya pun digantung dan diancam agar segera mengakui semua kejahatannya. Kalau tidak, busur ini akan melengket di jempol kaki, namun tembus di kepala. Wow, membangkongkan. Berpindah di kediamannya, nampak ajudan Oliver mendapatkan omelan karena tidak becus menjaga anaknya itu. Tiba-tiba Oliver muncul dan menjelaskan bahwa dia habis berdisko liar dengan teman-temannya. Keesokan harinya, Oliver bersama keluarganya datang ke kantornya. Sontak kedatangan itu memancing jiwa nakal pegawai wanita-wanita lain. Setelah sampai di ruangan kantor, ayah tirinya ini yang botak mengajak Oliver untuk melanjutkan jejak kesuksesan ayahnya. Namun Oliver yang masih ingin bebas dan tidak ingin terlibat pada bisnis itu, dengan tegas menolak dan berlalu pergi. Ya seperti biasa, lagi-lagi wartawan muncul. Setelah Oliver duduk, tiba-tiba dia kilas balik saat terdampar di pulau bersama mayat ayahnya. Malam pun tiba, nampak seorang wanita berdaster merah yang selalu menjadi ciri khas penjahat seksi. Berpindah di apartemen mantannya, tiba-tiba Oliver datang bermaksud meminta maaf atas kejadian dulu. Setelah berbincang-bincang kecil, namun tiba-tiba mereka pun diserang oleh sekelompok triad. Namun ajudan Oliver ini yang sudah kenyang dengan peperangan di Afghanistan mampu meratakan mereka semua dengan hanya menggunakan pistol. Lanjut, polisi pun datang untuk mengolah TKP, dan ternyata komandan ini adalah ayah mantannya itu. Sontak, Oliver mendapatkan teguran agar menjauhi anak sematawayangnya itu. Di markas persembunyiannya, nampak Oliver sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi senyap, namun mematikan. Berpindah pada penjahat yang sedang membereskan uang-uangnya, namun tiba-tiba... Setelah Oliver ini mengaktifkan cheat tembus pandang dan auto headshot, seketika semua penjaga tumbang auto ke lobi.
Dan tersisalah bos penjahat itu. Dengan akurasi cheat anti-banet mampu membuat si penjahat itu mengakui semua perbuatannya. All right. It wasn't me. He said he was gonna testify against me. Namun, tiba-tiba, treat itu pun muncul dan baku pukul pun terjadi. Baku hantam pun terpaksa berhenti dikarenakan polisi yang datang. Oliver pun tertangkap, namun sutradara berkata lain. Dengan cepat, Oliver melemparkan busur kecil yang mampu melukai tangan polisi tersebut. Ternyata guys, busur kecil itu berisikan rekaman pengakuan si penjahat yang membuatnya langsung auto ke lapas. Seperti biasa, di akhir film Oliver mencuri tag nama korbannya dan tiba-tiba kita dibawa ke kilas balik Oliver. Melanjutkan film Arrow episode 3. Di sini pahlawan kita Oliver sedang bersiap-siap untuk beraksi lagi dan targetnya adalah James Holder yang merupakan seorang korban yang sadis di mana beliau telah membunuh banyak jiwa dalam sebuah tragedi kebakaran yang ia buat. Cancers can be fought and conquered. All it takes is... Adegan pun berpindah ke James yang sedang santuy menikmati kejayaannya di area kolam renang. Namun kebahagiaannya itu tidaklah berlangsung lama karena tiba-tiba Oliver pun muncul dan menjelaskan maksud kedatangannya. Belum juga dieksekusi sama Oliver, namun ternyata sebuah tembakan sniper langsung bersarang tepat di jantung James. Seketika itu, Oliver memberikan serangan balasan, namun Oliver terkena tembakan yang membuat lengannya sedikit tergores. Di sini, Oliver telah berada di markasnya dan sedang menjahit luka robek yang telah dilukai oleh peluru tadi. Sesaat Oliver berpikir, ternyata bukan hanya dia yang menargetkan James. Diketahui James memang banyak orang tidak menyukainya. Namun tiba-tiba, Oliver merasakan keanehan di tubuhnya dan ternyata peluru tadi mengandung racun yang mematikan. Segeralah dia bergegas mencari obat penawar yang dia dapatkan dari pulau tempatnya terdampar. Setelah meminum obat, Oliver pingsan dan kilas balik pun terjadi yang menampilkan dirinya berada di sebuah gua. Lalu muncullah seorang yang belum diketahui siapa itu. Tiba-tiba memberikannya obat herbal dan lalu menarik anak busur yang bersarang di dadanya. Esok paginya, nampak polisi sedang berada di TKP, tempat kematian James. Di sini polisi bertanya-tanya karena menemukan korbannya dalam kondisi tertembak. Dan polisi juga menemukan anak panah dari Oliver. Jadi polisi pun berasumsi bahwa sekarang Green Arrow juga bisa membunuh menggunakan senjata api. Padahal kita semua tahu bahwa bukanlah Oliver pembunuhnya. Berlanjut ke Oliver yang sedang mencari tahu siapa orang penembak saat itu. Dan setelah sekian lama mencari, akhirnya diketahui bahwa Deadshot lah pelakunya yang merupakan pembunuh kelas kakap dan menjadi buronan Interpol. Dan di sini pun ditampilkan bahwa ternyata pembunuh tadi membuat tato di tubuhnya dan menulis semua nama-nama target yang telah mati dibunuhnya. Lanjut ke Oliver dan sang detektif yang sama-sama sedang mencari pelaku bersenjata tersebut, tetapi dalam persepsi mereka masing-masing. Dan setelah Oliver melakukan penyelidikan sendiri, akhirnya dia pun tahu bahwa peluru yang digunakan sang pembunuh berasal dari pabrik warga Rusia. Di sini kita diperlihatkan wajah Deadshot yang sebenarnya. Beralih di sebuah klub malam, Oliver bersama sahabatnya sedang mencari hiburan. Namun, tiba-tiba Max muncul yang merupakan pemilik klub tersebut. Dan entah kenapa, dia langsung memukul wajah Oliver tanpa kita tahu apa sebabnya. Karena tidak dijelaskan masalah mereka di masa lalu apa. Namun dengan mudahnya, Oliver dan Laurel yang datang membantunya untuk menghajar Max beserta anggotanya.
Oliver mengingat lagi kilas balik saat berada di dalam gua bersama orang yang belum kita ketahui siapa. Dia pun mengendap kabur dari orang tersebut. Namun setelah merasa sudah jauh, tiba-tiba dia tertangkap lagi oleh sebuah jebakan. Lagi di sebuah kafe kecil, ajudan Oliver mengajak mereka nongkrong sebentar di kafe sembari makan malam di sana. Setelah beberapa lama berbincang, tiba-tiba Oliver ditelepon oleh seorang informan dan dia pun bergegas pergi. Out of this, yes? Kini Oliver sudah berada di tempat yang ia targetkan dan adu tembak pun terjadi. Namun target berhasil kabur. Malam pun tiba. Di sini sang detektif tiba-tiba disergap oleh Green Arrow dan Green Arrow pun memberikan sedikit informasi tentang Deadshot. Sekalian meminta bantuan dari sang detektif dan Green Arrow pun meninggalkan laptop yang berisi tentang rencana dari Deadshot ini. Berbeda di tempat pelelangan yang merupakan tempat nantinya Deadshot akan membunuh target. Namun di sana juga ada pahlawan kita Green Arrow beserta sang detektif yang telah mempersiapkan pasukannya. Namun sang detektif tidak mengetahui bahwa satu anggotanya sudah dilumpuhkan oleh sang Deadshot. Di sini juga hadir keluarga Oliver sembari ingin mengevakuasi keluarganya. Seketika tiba-tiba Deadshot memberikan tembakan membabi buta kepada seluruh tamu tempat pelelangan. Namun seketika tempat itu pun menjadi kacau dan banyak yang terluka akibat ulah psikopat Deadshot. Di sini Oliver pun bergegas berubah menjadi Green Arrow dan segera menuju ke tempat Deadshot berada. Ia merasa sang psikopat sudah di atas angin ketika sang pahlawan kita menerobos masuk dan perkelahian pun tidak terelakkan. Si Deadshot pun merasa berhasil memojokkan Oliver. Namun dengan insting kuat dari pahlawan kita yang langsung memanah mata kanan Deadshot sehingga psikopat itu pun tewas. Tiba-tiba ajudan Oliver pun muncul. Namun dalam kondisi yang sekarat dikarenakan dia terkena tembakan panah yang beracun. Dan kini Oliver pun menggotongnya ke markas, lalu membuatkannya ramuan anti racun untuk menetralkan racunnya. Dan setelah tersadar, ia pun sekarang tahu bahwa bosnya adalah Green Arrow sendiri. Dan film pun bersambung.